Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam lembaga pendidikan dan pengolahan administrasi pendidikan Islam. A. Pengertian lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan media dalam menyalurkan potensi yang dimiliki setiap individu. Pendidikan juga merupakan aset bagi negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Secara etimologi, lembaga adalah asal satuan acuan sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian, keilmuan, atau melakukan sesuatu usaha. Pendidikan Islam adalah usaha pengembangan fitrah manusia dengan ajaran Islam agar terwujud kehidupan manusia yang makmur dan bahagia. Lembaga pendidikan Islam secara etimologi diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam mengandung pengertian yang konkret berupa sarana dan prasarana pengertian yang abstrak dengan adanya norma-norma dan pengaturan tertentu, serta penanggung jawab pendidikan itu. Muhaimin menjelaskan bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang sengaja diselenggarakan dengan hasrat dan niat untuk menjawatahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan Islam dengan berbagai prasarana. B. Macam-macam lembaga pendidikan Islam. 1. Lembaga formal, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang memiliki aturan-aturan teratur dan sistematis serta memiliki tingkat jenjang pendidikan yang dimulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan formal ini memiliki batas usia yang berlaku dari SD hingga SLTA. Wadah pendidikan ini ialah sekolah dan memiliki banyak perbedaan dengan pendidikan yang diperoleh lingkungan keluarga. Lembaga ini merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah bersifat resmi, contohnya MI, MA, MTS. 2. Lembaga informal. Pendidikan informal ialah pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga, di mana keluarga merupakan wadah pertama kali seseorang anak memperoleh didikan dan bimbingan langsung oleh anggota keluarganya, terutama orang tua. Anak akan lebih sering dan banyak menerima asupan pendidikan di lingkungan keluarga, sehingga pendidikan informal ini sangat diutamakan. 3. Lembaga non-formal. Lembaga non-formal ini didapat atau diperoleh dari lingkungan masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat merupakan pendidikan dan pelajaran bagi setiap individu. Layanan pendidikan di lingkungan masyarakat ini dibutuhkan warganya sebagai tambahan, pengganti atau pelengkap dari pendidikan yang diperoleh di sekolah atau di rumah. D. Peran administrasi pendidikan Islam. Administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, dengan lebih memperhatikan aspek administrasi pendidikan yang sangat diperlukan untuk menjamin supaya seluruh kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan optimal. Administrasi pendidikan memiliki peran yaitu sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, pembiayaan, dan penilaian. Perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur mencapai serta perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Pengordinasian.
Pengordinasian di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilih orang-orang, yaitu guru dan personel sekolah lainnya, serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk menjunjung tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai tujuan sekolah, termasuk di dalam kegiatan pengorganisasian adalah penetapan tugas, tanggung jawab, dan wewenang orang-orang tersebut, serta mekanisme kerjanya sehingga dapat menjadi tercapainya tujuan sekolah. 3. Pengkoordinasian di sekolah diartikan sebagai usaha untuk menyatupadukan kegiatan dari berbagai individu atau unit di sekolah agar kegiatan mereka berjalan selaras dengan anggota atau unit lainnya, dengan usaha mencapai tujuan sekolah. Pengkoordinasian dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu A. Melaksanakan penjelasan singkat. B. Mengadakan rapat kerja. C. Memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dan D. Memberi umpan balik tentang hasil suatu kegiatan. 4. Pembiayaan. Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapat biaya serta pengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan. Kegiatan ini dimulai dari perencana biaya usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. 5. Penilaian. Dalam waktu-waktu tertentu, sekolah pada umumnya atau anggota organisasi seperti guru, kepala sekolah, dan murid pada khususnya harus melakukan penilaian tentang seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan tercapai, serta mengetahui kekuatan dan kelemahan program yang dilaksanakan secara lebih rinci. Maksud penilaian adalah untuk A. Memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode kerja pekerjaan tersebut berhasil. B. Menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. C. Memperoleh fakta-fakta tentang kesurakan dan untuk menghindari situasi yang dapat merusak. D. Memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.